Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-43. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 43. Dan lihat, saya nggak tahu dengan dance lagu Magnetic dari Eyelid. Aku nggak tahu. Cuma pura-pura tidak tahu. BTW, kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Ada Afrika dari Toto, kemudian ada Love Natural dari Crystal Fighters, dan ada Magnetic dari Eyelid. Tadi di request oleh Forsinger 1, kemudian Artax, dan dari Lunasi. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Aku lupa ternyata memunculkan overlay tadi, lagi mute. Mohon maaf. Tapi kita akan masuk ke segmen kedua, yakni Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Di segmen kedua kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi ke bintang tamu kita pada malam hari ini, Roti Sepan. BTW mau mengingatkan kembali kepada para penonton, para pendengar, kalau ingin bertanya silahkan gunakan channel poinnya 99 via teks di chatroom atau 369 via audio. Atau kalau ingin request lagu juga silahkan gunakan channel poinnya 189 channel point saja. Sementara itu tadi sebenarnya sudah ada banyak request lagu. Iya kan, tadi ada banyak. Bacakan sebentar ya. Ada They Long to Be Close to You dari Carpenters, di request oleh Captain Discourse Ozen, akan kita putarkan nanti. Kemudian ada Sansanana dari Anu Malik Al-Kayaknik Hema Sardesai. Ini kata Artax lagu favorit Roti Sepan akhir-akhir ini. Karena durasinya 6 menit kurang, jadi akan kita putarkan nanti 2 lagu beserta dengan Close to You. Terus ada requestan dari Devandes, Neurotica Polivia. Kemudian ada Don't Dream It's Over, di request oleh Forslinger 1. Akan kita putarkan nanti setelah segmen ketiga. Atau aku tutup saja mungkin ya sesi request lagu, karena tidak ada slot lagi basically. Mungkin ya. Sudah penuh. Alhamdulillah. Kita lanjut kalau begitu ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Roti, ada kebiasaan kah yang bisa dikerjakan kalau mau streaming atau pas lagi streaming? Apa ya? Mungkin menyiapkan. Aku kayak misalnya aku pipis dulu, kemudian siapin kopi. Jadi kalau misalnya aku kan sering pipis ya basically, dan aku matiin hydrate karena di sini dingin. Jadi kalau misalnya minum sedikit aku langsung turun. Jadi karena males turun, jadi aku biasanya matiin hydrate begitu. Jadi aku biasanya minum dulu kemudian pipis, biar nanti ada jeda kira mungkin 3 atau 4 jam sebelum pipis lagi. Apakah kamu juga seperti itu? Aku biasanya kalau aku mau stream, terus biasanya udah sakit perut, jadi aku nyalain dulu aja. Terus aku tinggal. Tegang juga kah? Enggak tuh. Mungkin secara nggak sadar iya aku tegang, terus jadinya ya udah pupi. Tapi kan sekarang sudah ada itu ya, sudah ada apa namanya? Sudah ada first scene. Biasanya kan ada yang starting scene. Sekarang kan sudah ada art baru ya. Udah. Iya, ternyata itu berguna juga ya. Starting scene itu. Di aku pribadi sih itu berguna ya. Jadi setidaknya bisa siap-siap, ngecek, buka ini dulu, baca-baca chat dulu, cek-cek apakah chatnya udah nyambung ke OBS atau belum. Tapi kamu kan kayak setupnya banyak ya, karena kamu stream ke YouTube juga, kayak gitu-gitu. Betul. Kalau aku kayaknya biasanya
pun setupnya pas udah mulai, misalnya si starting scene-nya pindah ke scene aku main, itu tuh kayak kok belum nyala ya, kok belum itu ya gitu. Jadi kayak tidak itu berguna, aku juga bodoh sih. Itu teh nggak dicek-cek dulu kah biasanya? Emang dicek-cek dulu, cuman karena ngecek ya sambil mungkin aku biasanya di VC kan, jadi sambil ngobrol, sambil nyiapin ini itu, terus jadi kayak kok yang ini belum dinyalain ya suaranya, biasanya telnya Spotify juga kan kayak gitu. BTW kamu diketawain itu di chatroom? Kenapa? Gak tahu, kan diketawain ya. Wek, tipikal roti ya, mohon maaf Mbak Abe. Emang suka linglung dia. Perut. Kayak aku adalah teman yang kurang lebih diajak kemana tiba-tiba pupi. Emang suka linglung dia, emang aku lalo banget gawat. Kamu sistem pencernanya bagus ya? Antara bagus atau terlalu bagus? Aku juga nggak tahu ya. Aku kan karena nggak makan buah. Jadi sedikit keluar ya. Alhamdulillah lancar. Iya betul. Aku mau tanya sesuatu dong, tapi mungkin agak menyinggung satu nama di chatroom. Oke. Pernah tidak seperti seorang Lunasi? Gimana? Yang starting scene doang atau misalnya lagi break doang, scene-nya kemudian ditinggal berjam-jam tidak sadar. Pernahkah seperti itu? Gak pernah. Kan ada seorang streamer namanya Lunasi dengan Y-nya 5, sering ketiduran misalnya begitu, sudah berjam-jam sampai berjam-jam tidak sadar. Kemudian apakah pernah seperti itu? Gak pernah untungnya. Paling lama aku ninggalin ini streaman kayak 20 menit doang. Baik. Terekspos itu sudah tidak terekspos lagi tuh. Sudah rahasia umum ya. Soalnya streamer yang berinisial L itu sering kali begitu, bukan sekali dua kali. Kayaknya mungkin ada beberapa kali. Iya. Jadi mungkin sudah maklum. Ntar kalau 3 kali bisa dapet piring cantik. Langsung dari Twitch. Baik, kita lanjut ke atas lagi kalau begitu. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Ada pertanyaan pertama dari Lunasi. Kak, biasanya pakai equipment apa aja buat digital art, termasuk app yang dipakai? Aku dulu aku sempat coba pakai Photoshop, terus pakai Wacom. Terus menurutku gambar di Wacom itu seret, jadi nggak enak ya. Walaupun di kertas dulu juga seret, tapi aku nggak nyaman deh waktu itu. Jadi nggak terlalu ngelanjutin untuk bikin digital art di Photoshop kayak gitu. Terus pas akhirnya aku punya iPad, aku coba langsung beli si aplikasi Procreate ini. Terus dari situ nyaman deh. Dan aku nggak aku selama ini pakai brushnya pun nggak beli-beli, itu default semua dari aplikasi Procreate kayak gitu. Terus dari situ kalau misalnya udah nggak perlu diedit lagi, bisa langsung post. Atau kalau masih aku edit dengan layout, aku pakai Photoshop kayak gitu. Oke. Berarti equipmentnya iPad dan penanya. Betul ya, Kemudian pakai Apple. Kemudian Procreate dan Photoshop. Betul. Photoshop tadi? Hah? Photoshopnya di laptop. Oh, I see. Abis selesai di Procreate, diekspor kemudian dibawa ke Photoshop begitu. Betul. Oke. Ini BTW ada supporter Wacom. Mungkin mau mendebat kenapa lebih memilih iPad akhirnya? Karena tanganku lebih bisa keseret dengan mudah, maksudnya nge-glide dengan mudah di iPad. Karena dia kaca kan. Dan itu si iPadku nggak aku pakein lapisan apapun lagi kayak gitu. Oke, ada Huion for Life. Apakah itu termasuk brand Wacom juga? Betul. Dia ngeluarin kayak Wacom-Wacoman pen tablet gitu. Oke. Sebentar. Sebenarnya ada pertanyaan dari Samich is me tadi. Tapi aku
bacakan pertanyaan dari Lunasi dulu yang baru masuk ini ya. Kapan mau buat ride car, Kak? Siapa tahu loh ada yang mau komis viewer-viewernya Mas Adli. Kamu selama ini komis nggak pernah bikin ride car? Sebenarnya udah bikin, tapi masih kayak list downan gitu, terus kayak jelek banget. Jadi ya mungkin nggak next time. Mungkin minggu depan aku udah harus bikin si red card ini, nambahin portofolio juga. Karena aku ingin apply ke agency yang bikin buku anak-anak. Oh, Kayak gitu. Aku mau coba. Seharusnya kalau misalnya kamu apply ke buku anak-anak, kalau aku ya, aku mungkin bakal bias, tapi aku mungkin bakal terima kamu. Aku ya, karena style kamu tuh dapet ke sana. Entah kenapa ya dari dulu aku kuliah itu, kalau aku bikin project, pasti targetku tuh buat anak-anak. Kayak dulu pun bukan tugas akhir ya. Tugas akhir bukan ya? Oh bukan. Kayak tryout atau apalah, aku lupa. Pokoknya intinya ada project yang aku tujukan buat 2 project buat anak-anak. Kayak gimana cara bikin campaign, gimana cara menghemat air untuk anak-anak kayak gitu. Dan posternya bisa digerak-gerakin gitu. 3D. Iya. Oh, 3D poster. Nggak 3D juga sih, kayak as in boneka. bisa diinteraktif gitu kah? Iya, betul. Oh, canggih. Masih ada atau sudah dibuang juga jangan-jangan? Nggak tahu. Nanti kalau masih ada, aku kasih lihat kamu ya. Oh, oke. Dan aku termasuk orang, aku pribadi aku kan tidak punya background seni ya rasanya. Tapi aku termasuk orang yang, aku pribadi aku merasa aku orang yang apresiatif ke gambar seni, semisal yang di hand drawn, yang digambar dengan tangan, atau kalau ke museum aku bakal suka ngelihat apa yang dikerjain di museum, karena aku suka dengan hal-hal yang baunya kreatif seperti itu. So kalau misalnya ada yang ngelihat sesuatu, kalau misalnya bagus aku bakal bilang bagus, kalau tidak bagus aku bakal bilang tidak bagus, begitu. Nggak tahu, aku kayak punya soft spot ke hal-hal seperti itu. Aku mengerti. Kayak yang di GIF yang di sampingku ini, yang di sebelah sini. Ini si Roti sebenarnya nyiapin ini beberapa hari. Awalnya aku cuma minta gambar doang PNG. Karena sebenarnya ini kan bukan pakai Fuji ya. Pakai plugin image reaction. Jadi kalau misalnya ada yang nelpon, itu Fujinya nggak kegeser. Berkaca dari sebelum-sebelumnya. Kemudian begitu. Pas dikasih Roti aku langsung bilang ini bagus karena aku suka. Jujur ya, aku tidak aku bukan kayak sugarcoat, kok sweetcoat. Jadi ya ini contoh-contohnya aku suka. Gambarnya ya. Thank you. Aduh, baik. Kita balik ke atas. Ada pertanyaan dari Sandwich is me. Apakah Roti minum Yakult tiap hari? Enggak. Tapi aku kadang-kadang seminggu ada minum Yakult. Tapi cuman 1 kali, tidak 2. Really? Rutin? Tidak rutin sih, karena aku ngindarin Yakult juga karena dia asam kan, takutnya perutku berontak. I see. Jadi daripada yang asam lambung, jadi mending kalau misalnya tidak terlalu perlu tidak ya? Betul. Baik, kita ke kolom komentar sebentar sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ayo Kak, lebih pede Kak, gambarmu bagus. Serius nih, kamu kalau misalnya kamu bagus gambarnya, serius. Yang termasuk yang kamu bilang, bukan yang kamu gambar roti itu, sebelum kamu posting dan kamu showcase di mana-mana, aku ngelihat ini udah langsung bagus. You don't have to feel bad. It's actually good, really. Thank you. Oke. Aku masih working on ini PD aku. Oke. Nanti kan lama-lama bisa terbangun ya. Terus ada komentar dari Sandwich is me. Jadi Adli nggak suka orangnya, cuma gambarnya. As in kalau misalnya suka, as in dalam kata-kata cinta dan sayang ya. Soalnya kan dia sudah ada yang punya. Nanti disalahartikan. Makanya tadi aku bilang karakter ya. Tapi aku bukan seperti dia yang mencintai Bobon ya, cuma karakternya doang. Beda. Iya.
Baik, ada komentar. Ini aku baca komentarnya berurutan ya. Kamu cantik atau dadanya? Kamu cantik apa dadanya? Ini sebenarnya aku nonton VOD-nya si Sesat Abis sebelum dia nge-raid ke channelku, terus aku nonton mau raid ke Bang Adli aja ya, terus dijelasin sama Sesat Abis, aku tuh kayak gini orangnya. Terus ada Luna di situ bilang, di situ menyarankan text raid. Aku cantik apa dadanya begitu. Jadi aku ingat. Terima kasih. Padahal awalnya Luna sudah memfitnah Sesat Abis bahwa dialah yang mempunyai ide menulis tulisan raid seperti itu. Ternyata bukan. Mohon maaf. Mohon maaf. Semoga sudah terbiasa difitnah oleh Lunasi. Betul. Harus terbiasa terfitnah Bang seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari viewer lagi. Ini dari Devandes. Apakah pernah ketika buat garis muka atau tangan tetapi tidak pas dan diulang-ulang biar pas tapi nggak bisa, akhirnya nyerah? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernah. Garis muka, mungkin kalau garis rambut yang susah sama shadow, aku nggak. Jadi kalau kamu lihat gambar aku kan suka minta tolong koreksi ke teman aku. Sebenarnya kayak kita cuman kenalan, tapi kita dekat karena kita satu fandom, yaitu fandomnya Bomon. Terus dia pinter gambar, dan aku suka nanya ke dia, udah bener belum gitu. Terus dia bilang shadownya nggak make sense. Jadi kalau kamu perhatiin shadowku kadang arsirannya semua nggak make sense, arahnya atau gimana tuh udah nggak make sense. Jadi aku juga mesti belajar itu sebenarnya ke depan. Terus kalau untuk itu pasti bakal diulang-ulang terus. Kalau nyerah sih nyerah nggak ya? Sementara mungkin, tapi tidak permanen. Betul. Pasti akan dilanjutin. Kayak aku gambar Jiggles lagi kayang, itu aku kayak ini gimana gitu. Sampai aku harus nyari referensi yang aku bikin sendiri referensinya. Bukan aku yang kayang, tapi aku punya 3D untuk apa model. Kamu yang kayang? Sebentar, untuk apa kamu yang kayang? Untuk referensi ya, kayak aku harus gambar apa? Aku bingung kalau dia kayang, susah posisinya. Kalau misalnya tadi kan kamu bilangnya begitu ya, kalau kamu tuh kalau susah gambar tangan kamu bakal foto tangan dan tracing itu doang. Tapi kalau gambar kayang kan nggak perlu kamunya yang kayang, Ti. Betul. Jadi aku pakai 3D model gitu ada. Jadi dia tinggal aku tarik aja badannya sampai kayang kayak gitu. Baik, cerdas solusinya. Oh, itu berarti ngejawab pertanyaannya Luna tadi juga tuh. Yang mana? Yang apa aja aplikasi buat gambar. Nah, itu namanya Magic Poser juga ada. Oh, oke. Buat referensi pose-pose gitu. Tapi kita bikin sendiri. Oke. Magic Poser. Oke. Amazing. Penjelasannya benar-benar kayak berlapis-lapis tapi semuanya berisi kayak wafer. Iya, aku sangat ngalor ngidul, sorry ya. Nggak apa-apa. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan dari aku, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, gitu kan ya. Tips dan trik streaming di Twitch apakah? Aku beneran nggak tahu untuk tips and triknya. Mungkin kamu lebih tahu, tapi aku beneran kayak tidak tahu. Kayak nggak ada hal-hal yang mungkin bisa kamu bagi. Menurut kamu seharusnya selaku streamer begini, begitu, nggak ada kah? Apa ya? Lebih mungkin tips and trick buat diriku sendiri kali ya. Apa cek dulu sih apakah live atau enggak sebelum streaming begitu?
Iya, kalau misalnya kita orang yang ngejaga privasi sekali, mungkin itu harus diceknya harus ngedouble kan. Terus Oh, I see. Siapa tahu ada webcam tapi nggak sadar begitu ya. Ternyata tiba-tiba doxing sendiri ya begitu. betul kayak gitu-gitu kan, soalnya kadang kameraku kebuka bekas aku pakai atau gimana gitu. Jadi aku selalu tunjuk apapun yang harus ku cek, kayak kamera aku tunjuk, kayak sound kalau yang kan aku bilang si Spotify-nya nggak nyala atau akunya PNG-nya belum muncul, itu aku juga kayak lah aku belum masuk Discord. Oke. Ya kadang-kadang aku belum masuk Discord terus aku udah pindah ke scene main, terus akunya loh aku nggak ada gitu. Oh, tapi nggak ada yang bilang. Nggak ada. Karena kayak baru awal aja kali ya. Terus apa lagi ya? eh Kayak lebih aware sama maksud orang datang ke sini untuk apa. Terus karena kan aku di sini mostly bukan untuk entertain gitu, tapi untuk sharing bersama, kayak ayo kita ngobrol gitu. Oke, seperti Bang Shortburst ID tapi agak lebih chilling ya gitu ya. Betul. Oke. Terus mungkin lebih ngejaga apa ya, kalau aku kan ya kayak aku bilang tadi, aku gampang ke-trigger, jadi mungkin aku harus menjaga emosiku sama orang-orang random yang tidak sesuai keinginanku. Baik. Kan ya kan kamu nggak bisa ngatur siapa yang datang ya. Betul. Kayak Oke. harus cari cara untuk nge-cut off obrolan sama orang-orang yang random, aku nggak tahu ini siapa gitu. Kayak masih ada tuh pengen kayak beramah tamahnya nggak enak atau gimana gitu. Oke. BTW sebelum aku baca komentar, pernah kerja di korporat kah? Pernah, aku nggak suka sama sekali. Pantes ya, mungkin ada turunannya bisa belajar bagaimana caranya basa-basi ya. Aku paling nggak bisa basa-basi. Aku juga. Cuman mungkin aku copy perilaku itu dari bos aku, dari orang tua aku, untuk seenggaknya apa ya, menghargai orang lain sekedarnya gitulah. Gitu. Jadi meskipun tidak kerja lagi, masih ada bisa dibawa ya. Betul. Aduh, tapi ya itu juga salah satu aku pengen coba jalanin sendiri, adalah karena aku capek berlama-lama di kantor, tidak bikin aku nggak inspiring lah intinya berada di sana itu, karena kamu diawasi dan harus dalam tanda kutip sok sibuk, harus kelihatan sibuk, harus. Aku tidak suka. Lihat adekmu. Hah? Basa-basi sangat menguras tenaga. Betul, Devan. Tapi kalau kamu kayak gitu juga menguras tenaga, Devan. Iya, aku capek mikirnya. Aku pribadi juga merasakan hal yang sama. Aku tidak bisa hal seperti itu. Aku juga sih. Sebentar. Kamu nyari apa sih? Oh, kelihatan kan ya mukaku kayak lagi mencari sesuatu. Kayak ada bau kabel kebakar. Oh no, coba cek dulu. Sebentar ya, karena aku tidak melihat apa-apa yang terbakar. Tapi kayak ada bau kabel kebakar. Nah, coba cari dulu. Bolehkah tunggu sebentar? Iya. Bentar ya guys ya. Hello. Hai. Aku masih kedengeran gak sih? Di mute ya sama Adli. Hai. Bohong kamu, Devan.
Waktunya mengurutkan semua kabel untuk dicek betul. Take over streamnya Mas Adli Kak. Ayo guys, ayo kita nene gitu. Onti roti aja artak sini. Ini ya aku kayak sering mencium bau-bau yang serupa. Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya ada makasih BTW concernnya yang di kolom chat aku baca sedikit-sedikit. Tapi iya kadang-kadang kayak kebawaan itu. Kan beberapa hari lalu juga ada yang tweet ya di Twitter. Luna kalau tidak salah satu yang komentar dan reply ke tweet di Twitter tersebut. Yang kenapa? Imran Botak yang tulis PSU-nya kayak ada bau hangus gitu. Aku juga akhirnya sejak itu aku juga kayak ngecek kayak kadang-kadang bau hangus tidak atau tidak ada bau apa-apa. Cuma aku agak ragu dan aku tidak melihat apa-apa yang berubah. Jadi kan aku agak kadang-kadang di luar nggak ada. Makanya agak ragu. BTW tadi di awal juga pas lagi nonton klip roti itu kayak kayak apa sih? Kayak ada gangguan sebenarnya di monitor. Di monitorku ini kayak ada garis vertikal gitu loh. Kayak sepanjang ini. Tapi di kedua monitornya, paham tidak ya? Kayak ada zek, kayak kedip-kedip pas lagi mainin klipnya si Roti tadi. Aku bingung. Kenapa? Apakah monitorku rusak? Kan masih baru ya kedua-duanya. Tapi sekarang nggak permanen kan? Enggak, pas lagi tadi doang. Somehow dari tadi ada beberapa kendala, tapi aku nggak tahu ya. Kan siapa tahu emang ada yang kebakar kan bisa dicek dulu begitu. Tapi sepertinya tidak. Gas aku pukul ya guys ya. Pukul ya. Kesel. Tapi enggak juga kok guys. Kan siapa tahu ada yang lagi ngebakar plastik malam-malam kan nggak tahu ya. Atau mungkin ada yang terbakar di bawah kan nggak tahu begitu. Baiklah, mungkin nanti kita cek lagi ya. Besok aku mungkin agak lengang sedikit, mungkin bisa beres-beres kamar lagi. Tadi kayaknya ada pertanyaan lagi. Oh tidak. Baik, kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan aku selanjutnya kalau begitu. Momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch apakah? Ini boleh yang paling sedih, bahagia, atau misalnya paling kesel dan segala macam ya? Kan sudah 3 tahun ya melalang buana selaku streamer sepuh di Twitch. Aku tidak sepuh ya. Apa ya? Mungkin apa ya? Pokoknya sebenarnya nggak tahu sih. Tapi aku senangnya dari pertemanan Twitch ini aku kenal sama semua orang sih. Nggak semua orang, maksudnya kayak kenalan sama orang baru gitu. Oke. Kenal banyak orang kan ya intinya? Nggak kenal banyak orang sih. Kayak ternyata aku bisa dapet temen yang aneh-aneh atau tahu orang yang aneh-aneh tuh nggak cuma di kantor doang. Aneh-aneh itu aku bukan masuk ke dalam bulatannya kan ya, aku di luar aneh-aneh kan ya, kan aku tidak aneh ya, bagus. Iya. Terus kayak pokoknya selama ini ya kalau aku jalan sama Luna, kayak Luna bilang tadi, sebenarnya kalau jalan sama Luna itu pasti ketemu sama orang baru. Dan energiku tuh kadang kayak ketemu sama orang baru tuh kayak langsung gitu. Ciut kah maksudnya? Kayak langsung habis gitu, karena kayak sama orang baru lagi, terus aku kayak harus halo gini gitu. Tapi di samping itu seneng ketemu teman-teman baru lagi kayak tapi ya itu makanya aku sering bel, karena aku tahu kalau sama Luna pasti aku ketemu sama orang banyak gitu. Aku udah kayak mentalnya udah nggak kuat duluan gitu, kayak aku lagi gak bisa gitu. Capek duluan ya? Capek duluan kayak gitu. Jadi kalau terculik alhamdulillah, kalau tidak terculik pun alhamdulillah.
Itu sebenarnya emang bukan gara-gara kamu yang jompo capek jalan kaki, jangan-jangan. Ya aku juga jompo, tapi aku juga tidak kuat mentalnya bertemu orang baru dan banyak kita. Kayak kemarin kan Luna ngajakin, ayo ke CF, ke Eon gitu. Terus aku kayak, rame banget nih, rame gitu. Ntar aja deh kapan-kapan. Tapi sebenarnya itu kan adalah momen yang tepat untuk mencoba merasakan bau bawang. Aku cium ketekku sendiri, saya sudah bawang. Tak usah ke sana. Makanya mandi. Aku mandi hari ini. Aduh, ini aku belum baca pertanyaan dari Samish is me, tapi ada banyak komentar di atas ini. Kalau Roti mau komentari sepuhan Apa? kamu Kak Roti. Sepuh ya, hampir 12 tahun itu akun, kata Luna. Kemudian ada banyak yang bertanya, mohon dibaca dari AB Goods. Aku aneh nggak Kak Roti sampai ke bawah, mohon ditanggapi satu-satu. Apakah mereka aneh? Enggak dong. Pakai biasanya yang sering aku main tuh biasanya aku masih bisa tolerate sih. Tapi ini Adli aku jarang nongkrong karena kamu tidak suka nongkrong. Oh, I see. Iya, aku tidak bisa nongkrong di jam yang di bawah jam 7 atau 6 malam karena ribut, serius. Meskipun tidak masuk ke mikrofon, akunya tidak bisa. Aku berusaha untuk menolak ajakan ya. Tapi emang ribut serius. Dari jam 7 itu orang mulai kerja di sini pagi sampai jam 4 atau 5 pagi, 5 sore. Jadi kalau jam segitu meskipun gak masuk ke mikrofon, tapi akunya mudah terdistract. Gak fokus ya? Betul. I see. Sama kayak jam 7 itu kalau ada motor lewat pun gak masuk ke mikrofon, lewat di belakang, tapi kan akunya kedengaran ya. Ngerti. Begitu. That's not an excuse, tapi itu beneran begitu ya. Gak apa-apa, the more I know. Dan aku senang kamu ngajak aku soalnya kita bisa ngobrol-ngobrol bersama akhirnya. Itu juga sebenarnya alasannya kenapa dulu kalau aku dulu streaming di kota sebelumnya di Padang, aku sering begini. Karena tetanggaku itu di sebelah ribut sampai jam 12 atau 1 malam, kadang bahkan karaoke jam 2 malam. Wow. Jadi aku mesti begini, jangan-jangan ada yang lewat, jangan-jangan ada yang bergerak. Jadi aku bisa pantau dari sebelah. Kalau sekarang kan aku mostly pas streaming aku begini. Karena aku tidak perlu khawatir lagi ada yang ribut. Gitu. Kan kalau ada yang ribut aku bisa matiin mikrofon ya biar tidak masuk suaranya. Everything has a reason. Bukan excuse ya. Nah, ya akhirnya sekarang kita tahu kenapa Adli jarang nongkrong kayak gitu. Bener, jadi aku kalau misalnya aku nonton streaming aku bisa, tapi aku tidak bisa kayak join VC meskipun diajak, meskipun kayak disindir-sindir. Bang Adli kenapa sih nggak mau ikutan VC aku? Ayo sini ikut VC. Aku nggak bisa. Gitu, aku tahu deh siapa. Aduh, baik. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Samish is me. Chat atau viewer apa yang paling aneh yang pernah mampir di streamnya Roti? Terus ada yang komentari di bawah, gila banget pertanyaannya. Dikomentari lagi, harus sebut nama sih itu. Hah? Siapa? Mana? Jujur kalau gimana ya, aku hal-hal yang mungkin nggak ngenakin dan kayak ya sudah lah dilupakan saja, itu sudah lupa. Jadi mungkin yang aneh-aneh gitu udah lupa sih sebenarnya. Iya kayaknya udah lupa. Paling aneh ya paling sih spam. Itu udah aneh. Kamu teh kayaknya kayak aku. Maksudnya kalau ada problem kayak dipikir lama-lama, tapi kalau misalnya ada masalah, kayak kalau ada masalah dan kesel itu kayaknya sehari doang tidur hilang. Kayak semoga kayak gitu ya. Nggak gitu kah? Aku kayak gitu. Misalnya aku lagi marah sama orang, terus aku lagi kesel tidur hilang, kayak reset lagi kepalaku. Jadi kalau misalnya sama-sama. Jadi kalau misalnya kayak tadi, kalau misalnya ada yang aneh-aneh di chat, aku mungkin inget, tidur, kayak kepikiran, udah. Nanti aku pas bangun-bangun aku hilang, lupa. Iya, karena apa ya, orang aneh di chat itu segampang ban block. Udah. Oh, sejauh ini sering ban dan block orang kah?
Cuman 1-2 kali doang. Itu pun yang apa ya? Kayak seingat aku ya, dia nggak terlalu aneh, nggak terlalu gimana, tapi kayak ini orang aneh banget. Di ban aja deh. Tapi nggak tahu sih, aku lupa. Aku dipikir-pikir kayaknya jarang yang ban atau blok kayaknya. Ini BTW ada yang minta maaf di chat room Rargas. Ya Kenapa? maaf, Mana? nggak tahu. Mungkin udah banyak salah sama roti sepan. Oh, kalau aku mungkin aku yang harus minta maaf sama Rargas ya. Why? Karena kalau aku datang ke stream Rargas, cuman aku tempelin channel point, bye bye Rargas gitu. Terus aku bobo. Kemudian mungkin Roti mau membantu seorang username di Twitch, Shortburst ID, untuk mungkin mengklarifikasi apakah username tersebut tergolong aneh atau tidak. Dari tadi sebenarnya sudah ada 3 orang yang mengakui yang mengasumsikan bahwa dia aneh. Apakah menurut Anda dia aneh? Saya tidak aneh, saya rubah. Memang Anda rubah. Kau berubah-ubah jadi aneh. Itu udah terjawab ya sama Luna. Soalnya Ada 2 dari lagi. di atas dari tadi pas ditanya-tanyain yang masalah aneh-aneh. Kan tadi ada pertanyaan, bukan, tadi ada komentar dari Abe Goods ya. Aku aneh nggak kak Roti? Kata Roti tidak aneh, kata Abe. Si Abe tidak aneh. Terus Tidak dibilang aneh. Forslinger One, Shopburst ID ini salah satu yang aneh. Diulang oleh Lunasi, diulang oleh Hektaf. Kemudian klarifikasi oleh Shopburst ID. Siapa tahu Anda ingin mencoba meluruskan. Begitu. Mau dilurusin apa lagi ya? Kita udah tahu Bang SB kayak gimana. Sebenarnya Roti, aku expose sesuatu tentang Roti ya. Oke. Aku kan kalau misalnya sebelum episode WMR aku bakal tanya, ada yang boleh tidak ditanyakan atau tidak begitu. Kemudian kemarin aku tanya dan jawaban Roti tahu tidak. Bang SB nanya sesuatu yang sangat eksplisit sekali di channel lainnya, dan aku kayak terkejut. Kok bisa bertanya hal seperti itu di channel orang pula di publik? Jadi mungkin memang aneh orangnya, tapi mungkin kita belum tahu semuanya. Mungkin baru kulitnya yang terbaca selama ini. Mungkin. Sebenarnya nggak apa ya. Orang yang kayak Bang SB, temen deketku pun kayak Bang SB gitu. Sefrontal itu? Iya. Baik. Lelaki juga? Oh, cewek. Oh, oke. Jadi kalau dibilang aneh pun aku sudah tidak aneh gitu. Oh, Kalau sudah dipertanyakan ada. aneh atau tidak, aku sudah tidak aneh. Oke, sudah ada spesies serupa sebelumnya berarti ya? Betul. Baik. Kita lanjut, ada pertanyaan dari viewer ini. Lunasi menanyakan, lebih aneh Bang Speed apa Bang SB? Anjir, itu kayak Jono dan Lono. Aku mau berkata jorok tapi nggak jadi Jono dan Lono saja. Jono dan Lono itu siapa? Itu Jono dan Lono kembar tapi beda. Jono dan Lono. Ini film. Iya, sinetron dulu. Lono teh dari, aku juga nggak tahu nih siapa. Nah, itu zaman dulu sekali. Kembarnya di keaneh, nggak anjir. Kalian Iya. itu kayak otak kanan dan kiri. Oke, aku belum pernah nonton. Kayaknya aku belum pernah nonton. Iya B, kalau di tempat aku Bang SB juga aman tentram, tidak ada masalah apa-apa. Tapi sepertinya aku baca-baca akhir-akhir ini banyak rumor-rumor yang kurang sedap. Kan sepandai-pandainya tupai melompat, lama-lama akan jatuh Menjadi juga. rubah juga. Bukan, lama-lama akan jatuh juga. Atau kadang-kadang sepandai-pandainya bangkai ditutupi kan akan tercium juga. Jadi mungkin sudah sampai sini. AB dan SB bagus. Tapi kan Kang SB rubah bukan tupai. Iya betul juga, tidak salah. Terus feel onti-onti anjir. Iya nih. Gimana dong Jono dan Lono? Aku tidak tahu Jono dan Lono. Saras 008 aku tahu, tapi aku tidak tahu Jono dan Lono. Mungkin berbeda masa. Betul. Ada pertanyaan lagi dari Lunasi.
Bagus, ini pertanyaan bagus. Ah, Kalau diurutkan keanehannya antara tiga ini, Bang Speed, Bang SB, Bang Sam, boleh di spill? Tolong, saya juga penasaran. Menurut Anda bagaimana? Sebenarnya ketiga-tiga itu sebenarnya sama-sama, umurnya mirip-mirip dan keanehannya mirip-mirip. Tolong, menurut Anda bagaimana? Saya penasaran juga. kalau Mitch itu kayak apa ya? Kayak tipe-tipe orang di internet semacam aku gitu. Jadi aku tidak merasa dia berbeza denganku. Jadi ya tahu deh. Kalau Bang Speed sama Bang SB tuh dua-duanya sih anjir selevel. Oke, berarti intinya level A ada SB dan Speed setara, kemudian di bawahnya ada Samage begitu. Iya, ada Mitch dan kita semua. Oh, kita Orang-orang semua di bawah. internet. Iya dong. Oh, baik, Kita oke. orang internet yang aneh. Jarak antara kita dan Mitch apakah jauh? Beda kategori mungkin ya. Oh, baik. Baik. Saya tidak bangga dengan prestasi ini sampai tipe. Kalau Tuyul dan Bayul, Bang Eki dan Speed itu Pam dan Samson. Pam dan Samson. Yang mana lagi? Apa tuh bang? Mana sih? Oh ini Pam dan Sansol. Oh Oh. nggak, tapi bener loh si Bang Abe makanya satu visi sama bapak-bapak ini. Biar menjadi bapak-bapak yang seutuhnya. Lelah. Kita lanjut kalau begitu, Tih, ke pertanyaan aku selanjutnya. Sebentar, ada pertanyaan dari viewer. Sebentar, ada komentar dari AB. Aku belum utuh ya jadi bapak-bapak. Coba Ti, sebelum aku masuk ke pertanyaan lunasi, menurutmu bapak yang utuh itu seperti apa, Ti? Karena kalau tadi kamu bilang kan kalau misalnya Bang AB belum jadi bapak yang seutuhnya ya. Belum jayus. Belum jayus mentok. Tapi kan si AB, iya sih, umur bapak-bapaknya belum banyak kayaknya. Iya. Bentar, kayaknya kamu Bang Abe ini deh, sumur. Enggak, Deng. Aku lebih tua daripada AB. AB itu iya? 24-25. Kalau tidak salah. Oh iya deng, aku juga kemarin kaget kayak apa gitu. Serius, pas lagi WMR aku tanya kan ya, umur AB berapa? Aku segini, Bang. Aku pikir kita setara, ternyata tidak. Iya. Oh enggak, aku emang tahu Bang Abe lebih muda dari aku. Tapi aku tidak menyangka semuda itu. Jenggotnya Pikir dia menipu ya. umur kamu gitu. Serius. Jadi, menurut seorang roti sepan, kapankah seorang bapak-bapak dibilang seutuhnya? Kalau udah nongkrong sama bapak-bapak komplek terus ngejayus bareng tuh kayak gitu. Bang, aku kayak aib banget jadi bapak-bapak, nggak anjir. Aduh. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari Lunasi sebelum saya masuk ke pertanyaan saya. Urutin satu lagi, Kak. Indong, Artax, dan Masklit itu. Spill please. Masklit lo jawabannya Masklit, Artax dah. Sebentar. Masklit, Artak, Indong tidak masuk di tier list. Belum. Why? Karena Indong itu jarang ngobrol. Dia cuman pakai teks doang. Oh, I see. Berarti kalau kayak tadi itu berarti antara Masklit, Artak, Indong di bawah begitu. Iya. Baik. Sudah diurutkan? Sudah. Kejar-kejaran itu Artak sama Masklit. Tolong. Aduh, tidak lelah kah? Lelah. Aku kalau divisi cuman dengerin, aku mute, aku turu. Terus ada komentar lagi ini. Terus di atas banget ada gue sama Bang Speed kah? Oh, I see sekarang. Oh, bisa. Berarti Silakan menempatkan diri Anda sesuai keinginan Anda. Baik, berarti ada SB dan A dan Speed, kemudian di bawahnya ada Sam, kemudian ada Indong, Artak, bukan.
Artaklit, kemudian bawah ada Indong. Lalu ada semua yang lainnya. Baik. Betul. Sudah dibikin tier listnya tanpa ada gambar. Aduh. Kita lanjutkan. Pertanyaan aku selanjutnya, momen paling menyenangkan dan menyedihkan selama streaming di Twitch apakah? Sedih apa ya? Kadang aku streaming karena mau ngobrol, tapi ternyata tidak ada yang mampir gitu. Biasanya kalau lagi tapi kan apa ya? Kadang kalau kita awal streaming kan pasti diem-diem doang tuh. Betul. Kayak ngomongin apa nih, masa ngomong sendiri juga. Hah, gitu. Oh, oke. Jadi mungkin ngomong-ngomong kecil kayak, ih kok gini? Ih takut gitu. Misalnya kalau lagi main game, kalau misalnya lagi mikir sambil gambar, oh ngerjain ini dulu baru ini gitu. Jadi kayak yang ada di otak aku omongin gitu. Tapi itu tetap aja ngerasa awkward gitu. Oke. Berarti Tapi viewer yang paling pertama sedih yang itu. membuka jalan itu termasuk orang-orang Yang apa? yang membuat bahagia. Ya kalau mampir ya senang aja. Ya kan sih? Ya nggak sih? Betul. Kalau misalnya aku lagi pengen ngomong, terus ada orang tuh kayak, halo apa, terus abis gitu kalau ngobrolnya bisa di stretch panjang terus gitu, ngobrol terus, itu aku seneng banget. Kayak kemarin aku lagi streaming gambar, terus ada Lunarui, terus karena kita punya interest yang sama kayak ilustrasi anak-anak gitu, jadi kayak kita kayak diskusi gimana ya biar masuk agency kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya kayak kalau misalnya mau bahas ini itu DM ke IG aja gitu. Kayak Itu seru gitu loh, sharing-sharing, gak cuman aku doang yang cuap-cuap. Jadi kayak penontonnya pun sharing ke aku juga gitu. Jadi berbenefit untuk keduanya. Oke, mutually beneficial ya. Oke. Betul. My English is actually good. Kita lanjut. Itu kan yang tadi momen yang paling menyedihkan ya. Momen paling menyenangkan apakah? Menyenangkan itu tadi udah sambil menyenangkan ya, kayak sampai akhirnya ada orang yang apa ya, ngobrolnya sampai panjang banget gitu. Oke, berarti momen yang paling menyedihkan dan menyenangkan itu kalau misalnya lengang, jarang yang mampir di chat. Kemudian satu lagi kalau misalnya ramean di chat begitu ya. Sebenarnya satu orang pun cukup, kalaupun dia ngobrolnya sampai lama gitu, kayak oh nyambung terus sih ngobrolnya, nggak putus-putus gitu. Oh, I see. Ada yang nemenin dari awal sampai kapan selesai streaming begitu ya? Betul. Terus kayak apa ya? Menurutku kalau streamku lagi kayak gitu, misalnya kalau aku nge-stream terus ada orang yang share panjang dan kita diskusi di situ tuh bikin kayak wah produktif ya, sambil ngerjain ini sambil sharing-sharing, nambah pengetahuan baru kayak gitu-gitu. Kan? Oh, Gitu. ini sebenarnya sejujurnya dari sejauh ini aku undang geser kayaknya baru Roti yang jawabnya begini. Karena apa ya? Kadang juga kalau kan aku sempat nulis di about me aku nggak boleh trauma dumping atau apapun gitulah sebelum aku ngizinin gitu. Tapi kadang kalau aku misalnya aku main ke Uncle Setsu misalnya, dia kan streamer Destiny. Kadang juga ngebolehin kita untuk terbuka sama hal-hal di hidup kita. Menurutku sharing-sharing kayak gitu, walaupun chatnya cuma 1 orang, 2 orang, terus diskusi dan saling share pengalaman, itu menyenangkan sih. Oke. Jadi Wah. semuanya dapat benefit.
nggak cuman hai juga gitu. Walaupun ya pasti kalau kita streaming pasti dapat hai ya. Kan kita cari senengnya gitu. Tapi Betul. kadang manfaat itu kalau ditambah sih manfaat-manfaat yang kita bisa belajar itu kayak rasanya kayak kayak dapat pencerahan gitu lah. Kalau misalnya kita lagi suntuk atau gimana. Karena kita kan kadang datang ke stream orang buat apa ya? Ngilangin antara rasa bosen, kesepian, mau cerita, mau ngobrol, mau ngelupain hal-hal duniawi kayak gitu. Betul, apalagi kalau misalnya datang ke stream live kan yang dicari sebenarnya interaktif ya. Betul. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang ngobrol ya timbal balik begitu kan ya, bukan kayak nonton TV doang. Betul. Bijak sekali jawaban roti sepan. Mau berbeda. Tiba-tiba ketawanya kenapa begitu? Sebentar. Mana ada bijak-bijak. Kan aku ngomong barusan. Kita baca komentar sebentar ya. Ada komentar sebentar di atas ini dari Bis Unicorn. Ketawa alam bawah sadar. Iya, habis bijak tiba-tiba ketawanya seperti itu. Persona doang ini kayaknya. Emang aku nggak main Persona kok. Bukan, beda. Aduh, roti. Kita lanjut, ada pertanyaan. Bijak but cece roti. Deva. Ada komentar dari Bis Unicorn, menarik. Kemudian sharing is caring dari Artax, dikomentari oleh Rargas. Aku sharing slot Zeus bisa nggak? Silakan didiskusikan via Twitch Whisper kalau Anda berdua ingin membahas masalah judi. Wow, mana? Di atas Adiana ini. Tapi ini sepertinya hanya candaan. Kita lanjutkan. Ada komentar dari Bis Unicorn juga. Kenapa Anda memuji diri sendiri wahai Adli? Because no one else is actually praising me, so I can actually praise myself and it's not excessive. Hopefully it's going to be okay. Thank you for listening. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut self-love, betul. Sometimes self-love is actually important. Betul. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kalau begitu. Kalau Roti bisa membandingkan selaku sepuh se-streamer di Twitch, perbandingan antara 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, dan 3 bulan yang lalu, selain dari desain yang sudah baru ya, sekarang tidak ada lemari buku lagi di belakang. Betul. Kok kamu tahu sih? Karena aku menonton ya kadang-kadang. Kemarin aku habis just chatting tester itu soalnya. Apa ya? Ya bedanya awal stream kan ya cuman buat disimpan di archive gitu. Terus mungkin di tahun berikutnya perbedaannya kayak aku pengen archive-nya cantik dilihat kalau misalnya aku harus share atau gimana, atau kayak jalan-jalan di tempat orang. Aku BTW mau potong sedikit. Oke. Kayaknya aku sub ke YouTube si Roti kan ya. Terus saban dulu banget aku pernah ngeliat salah satu video VOD Roti lewat kayak di home. Kemudian aku klik, rapi banget. Start-nya rapi, kemudian masuk ke dalamnya rapi, endingnya rapi. Sekarang lebih rapi lagi. Sejujurnya aku terinspirasi sih. Aku terinspirasi dari kamu, hello. Aku juga terinspirasi dari kamu, hello girl. Nah ini yang aku suka gitu loh. Maksudnya kita benefit satu sama lain gitu. Soalnya rapi banget kan, aku kok bisa rapi gini. Jadi kan aku kayak cantik, aku mau terinspirasi dikit-dikit lah, pikir begitu. Nah itu aku pengen terlihat rapi aja walaupun isinya acak-adut ya. Kalau dilihat-lihat nggak ada intro, nggak ada ini, nggak ada itu. Terus mungkin dari situ, terus karena mungkin aku bosan ya, makin kesini aku ganti lagi kayak gitu. Terus ngebanyakin stream karena banyak teman-teman baru yang kayak aku pengen kenalan nih gitu. Jadi pengen sering ngobrol aja rasanya kayak gitu. Oke, iya sekarang kan lebih rapi ya. Aku sih suka ya. BTW ini sebenarnya awal-awal aku mikir ini jangan-jangan kamu teh
Aku AI lagi. Bukan, aku kayak kepikiran kamu tuh jangan-jangan brand ambassador sari roti. Soalnya pas ngelihat di starting screen atau offline screen itu kan lewat di IG ya pertama kali kalau tidak salah. Bukan, lewat di stream ya pertama kali aku lihat kan waktu itu si Roti pertama kali pasang layout baru, kemudian beberapa abis stream dia posting di IG kan aku like ya, soalnya cantik. Terus aku pikir, nih jangan-jangan terinspirasi sama Sari Roti ya. Nah, oh ya aku lupa cerita yang ini. Jadi kenapa aku jadiin ini toko roti sekalian gitu? Karena kayak kalau misalnya aku ganti lagi namaku ini, itu bakal susah banget. Betul, si apalagi brand kan ya. Betul. Hah? Betul, iya branding. Betul. Nah, makanya jadi kayak sekalian aja aku jadiin toko roti. Terus pacarku bilang apa ya, jangan roti-roti Eropa gitu, roti-roti Asia aja yang kayak di Bread Talk kayak gitu-gitu lah. Tuleju kayak gitu-gitu. Oh, Tuleju itu Indonesia? Wah, bukan, maksudnya kayak toko-toko di Asia gitu loh. Kan itu dari Korea. Iya betul. Iya, jadi aku konsepnya jadinya kalau kamu lihat itu si sebelah nene, itulah si roti sepan mantau itu gitu. Jadi aku pun merubah. Oh. Gitu. Jadi aku ngencangin di branding di tahun ini kayak gitu. Yang 3 buah di bawah ini? Betul. Oh. Oke. Itu roti mantaunya. Oke. Jujur sih aku suka ya. Jadi kalau sebenarnya kalau tuh si toko roti itu di zoom itu di jendelanya tuh ada roti-rotinya gitu loh. Nah itu tuh roti-roti yang kebanyakan dijual di toko Asia kalau menurut aku cari-cari ya. Oke. Kayak gitu. Tapi aku punya satu game yang mau direkomendasiin sih, dan ada scene beli roti. Tapi ini game Eropa. Apa? Dordonya. Kalau tidak salah ada Dordohnya, DORDOGNE. Kalau tidak salah ada di Game Pass. Dordohnya. Tulis dong tolong. Sebentar. Ada tidak di Game Pass ya? Kalau tidak salah ada di Game Pass. Atau bisa belanja ke aku juga sih. Tiba-tiba promosi. Ada di Game Pass. Included with Game Pass. Ada kok. Dordonya. Bagus kok, ada scene-nya belanja roti di toko roti di pasar tradisional di kayak pedalaman Prancis gitu. Rotinya bagus-bagus. Gambarnya kita beli bagus. Roti. Oh my god, ya aku lagi suka banget nih game-game kayak gitu yang gambarnya bagus. Anak kecilnya waktu itu beli roti sama neneknya ke pasar tradisional dan bagus kok. Gambarnya bagus, serius. You are going to love that. Kalau tidak salah Luna mungkin belum pernah belum. Luna kan main fanboy ya yang nangis. Ini aku nangis sedikit di ujung. Aku tidak nangis. Kan belum main. Mohon maaf. Aku udah main fanboy. Bukan fanboy yang Dordonya. Ada Dordonya. Iya, mungkin bakal nangis sedikit mungkin di ujung. Tapi nanti ya, kalau misalnya mau jajan bisa ke saya. Iya, aku juga dari kemarin kayak ini mau jajan apa sama Hanli ya gitu. Oh my god, cantik banget. Serius, tapi bagus, aku rekomendasi. Kayaknya cuma 4 jam kalau tidak salah full game, jadi tidak lama. Oke. Kita lanjut, tadi ada pertanyaan dari Lunasi. Ya, betul. Will you do art streams more often in the future? Mungkin iya, Lun. Mungkin, why mungkin? Sekarang bukannya sering art stream? Iya sih. Yang petak itu kan, yang biasanya ada papan nama yang first doang, gede. Yang petak, oh iya itu benar. Iya kan sering yang petak itu gede ya. Kayak misalnya first Papa Knight, kemudian
ada lagi yang besar-besar. Itu juga termasuk gara-gara layout baru kan, dan pakai iPad langsung. Oh, mungkin aku akan sering stream art sih kayaknya, karena ya kalau misalnya ada personal project, aku mau ikut share, jadi kayak ada progresnya, aku pun pengen archive gitu loh. Nanti aku share di YouTube juga. Karena ini si overlay-nya masih mau ku update lagi. Karena kemarin kan Bang SB bilang kayak lebih bagus kalau diganti jadi gambar aku juga gitu. Tapi aku nggak mau si shape yang aku yang jadi overlayku sekarang ini ku ganti jadi gambar, kayak ya udah gitu. Kayak itu tuh aku merasa itu ya udah aja. Jadi kemarin aku sempat cari-cari referensi PNG tuber di Twitch, dan banyak banget yang overlaynya, background semuanya itu gambar dia. Jadi tapi kayak mungkin entah toko, entah di kamarnya kayak gitu. Dan banyak perintilan-perintilannya mungkin akan panjang banget karena aku tidak terlalu cepat menggambarnya. Tapi mari kita coba. Gitu. Oke. Betul banget tuh si SB. Senang kamu, senang, senang kamu Bang SB. Nih aku kasih kredit ide kamu. Terus aku habis dibilang barusan, aku jadi baru ingat, ternyata aku baru sadar ternyata di belakang ini gambar foto asli. Yang mana? Ini yang kayak tumbuhan, nah iya, sekat. Aku pikir itu gambar. Bukan, itu pantes. akan aku ganti sama toko roti di dalamnya nanti. Ngomong-ngomong hal serupa, mumpung di toko roti, kamu ada rencana pasang parfum kamar kayak Bretalk kah? Maksudnya? Bretalk itu kan punya parfum roti ya? Parfum roti? Gak pernah denger kah? Serius? Gak pernah? BTW, kalau hal-hal manusia itu punya sensitivitas yang cukup bagus ke hidung. Dan roti seperti toko roti Bretalk itu, apalagi roti, roti aku belum pernah dengar. Tapi kalau misalnya toko Bretalk itu mereka kayak punya parfum kayak aroma, jadi bisa membantu kayak memberikan aroma roti ke orang-orang yang lewat di sekitar begitu, kayak pengundang gitu. God. Hal Aku ini tidak sebenarnya kepikiran. dikerjain di beberapa project juga, kayak konser Taeyeon itu pernah dikasih parfum tertentu. Jadi kalau lagi lagu ini dikasih parfum ini, lagu itu dikasih parfum ini, dan itu mesti di riset ukuran ruangannya berapa, kemudian ada berapa orang, kebawaan sampai ke sana atau tidak begitu. Wow. It's a thing. Ternyata jadi apa sih itu? Berarti VM ya? VM? Virtual merchandise? Nggak tahu, aku lupa posisinya. Tapi berarti orang toko tuh seru banget ya kerjanya. Seru kalau misalnya tahu pernak-perniknya kayaknya deh. Iya sih. Kayak yang barusan itu kan orang nggak sadar kalau misalnya ada parfum, sedangkan itu kan kecium ya. Kan kadang-kadang kalau secara logika kayaknya tidak mungkin kan dari dalam rak itu kebawaan keluar banget aromanya. Aku tadi kepikiran begitu. Tahu nggak sih, kemarin kan aku mainin ke tempat viral di Blok M. Dan dia jualan kayak ya pastry gitu. Terus aku mengharapkan aku datang ke sana entah bau kopi atau bau roti gitu. Tapi pas aku nyampe sana, wah udah anyep bau ragi. Mungkin gara-gara itu. Nah mungkin ternyata emang harus pakai si parfum itu ya. Betul. Roti boy itu kadang sampai berapa toko aja kecium. Bener, karena emang tujuannya emang itu. Jadi kalau jauh-jauh kan kebawaan ya, bau roti gitu. Aku nggak tahu kalau toko roti itu perlu parfum juga. Aku kira cuman kayak mall sama hotel doang, sama kantor. Kan parfum yang kita tahu dan parfum yang mereka gunakan untuk menarik pelanggan kan beda. Ya kira-kira begitu. It's a thing. The more I know. Kita lanjut kalau begitu. Jadi apa perubahan dari tadi? Layout dan perubahan beberapa ya. Oke, baik. Iya. Tidak ada pertanyaan. Oke.
Ya mungkin. Itu saja. Oke. Kayaknya nggak ada yang lain ya. Pertanyaan selanjutnya dari aku, apakah ada pencapaian yang telah dicapai selama ini selama streaming di Twitch? Kan sudah sepuh ya 3 tahun. Enggak dong. Aku tuh males banget stream. Kadang tuh Kanebon suka ya streamingin aja. Dulu tuh yang aku ingat banget Kanebon sering banget ngomong gitu, streamingin aja gitu. Tapi tidak ada yang dicapai selama ini. Apa ya? Mungkin pencapaian bukan dalam streamnya, tapi pencapaian untuk diri aku sendiri yang kayak akhirnya bikin branding buat si roti sepan ini gitu. Oh, terbayang. Kamu teh yang dulunya bikin nama roti sepan gara-gara channel YouTube, tapi kemudian beranjak-ranjak ke sini gara-gara mulai rasanya mau mengembangkan dengan lebih matang dan serius lagi. Jadi sekarang sudah ada pencapaian, yakni sudah ada branding. Begitu ya? Betul. Oke. Karyanya Kak Roti udah ada di beberapa streamer sih, Kak. Contohnya kayak Jiggle kan, itu kan pakai karakter Anda ya? Betul. Terus karena Jigi, Sonata minta kayak gitu juga. Terus Luna kemarin bikin emotes. Pupi. Lagi jongkok ya. Oh, baik. Terinspirasi ya, baik. Iya, terus kalau di Luna bikin emot sih. Itu yang Luna pakai sekarang, lagi bobok. Iya, tapi belum ada red card-nya kan? Belum. Baik. Next, nanti aku akan bikin, guys. Next itu minggu depan dari tahun depan. Dari tahun depan. Iya, tapi beneran minggu depan aku banget. Soalnya aku emang nungguin si buklet cerita anak ini selesai buat nambahin portofolio. Jadi bisa sekalian dimasukin ke dalam si red card itu. Kayak red cardnya nggak di di generalin buat ini sih, buat yang lain juga kalau bisa. Gitu. Oke, kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan aku ini terakhir ya dari segmen ini. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Dari aku terakhir, ada golden plan kah di masa depan, Tih? Ada impian dan harapan yang belum terrealisasi juga kah? Apa ya? Mungkin lebih banyak kenalan sama pekerja-pekerja seni yang lain kali ya. Biar bisa memperluas koneksi dan juga bisa dapat lebih banyak project lagi. Mungkin itu juga, mungkin untuk collab. Mungkin aku bisa dapat insight untuk kemana aku bisa bergerak gitu. Kayak mungkin apakah possible aku ngelakuin ini? Apakah menurut kamu marketnya ada kayak gitu-gitu yang aku butuhkan, kayak info-info kayak gitu. Oh, I see. Kalau sekarang ini kayaknya terbatasnya belum terlalu banyak kenalan artis ya, kecuali beberapa streamer di Indonesia. Betul. Tapi pengen kayak memperluas keluar begitu ya. Betul. Oke, terbayang. Ada komentar BTW dari Lunasi, seterkenal ayam cempaka nggak sih, Kak? Ayang. Itu apa? Aku mau banget. Jadi Ayang Cempaka itu ilustrator Indo based in Dubai. Wow. Dia itu sempat ilustrasi untuk Transjakarta kalau nggak salah. Dan lainnya banyak banget projectnya dia. Terus tapi gambarnya lucu banget. Terus kadang jadi kayak shawl atau scarf kayak gitulah si motif-motifnya itu. Dia salah satu referensi untuk menggambar aku. Aku suka dia. Gitu, aku pengen. Oke. Iya, Luna juga suka. Dan ternyata dia tahu.
BTW kalau misalnya ngobrol-ngobrol masalah Dubai, sebenarnya beberapa hari lalu itu ada tweet di Twitter mengenai pemerintah Dubai itu, mereka lagi buka program baru Dubai Visa Gaming Dubai begitu. 2024 kalau tidak salah, tuh 2000 berapa ya, baru buka, dan kayaknya angkanya cukup besar, menarik untuk Dubai Visa Gaming kalau tidak salah nama programnya. Visa gaming tuh buat apa? Mereka itu berencana, bentar ya, kalau aku inginnya itu ialah Dubai Gaming Visa. Mereka itu pingin menggait segala macam orang-orang berkaitan dengan gaming. Jadi misalnya kayak content creator, kemudian kayak developernya, kayak artisnya, segala macamnya. Tinggal masukin, karena mau ada game center sama Gamecom ya bang. Kayaknya bukan begitu. Lebih ke mereka itu pingin menarik pendatang dari luar masuk ke dalam. Jadi kerjanya dari Dubai begitu. Mungkin kayak bikin pusat di Dubai begitu. Dan yang ditawarkan itu ada 30.000 peluang. Tapi sedunia ya. Nggak tahu aku gimana ya. Tapi kira-kira begitu. Ada beberapa komentar kayak jangan-jangan nanti kayak dipekerjakan kayak beberapa TK di Dubai begitu. Tapi cukup menggiurkan. Karena syaratnya nggak banyak sebenarnya. Paspor dan hal-hal yang simple. Begitu. Karena kamu tadi bilang Dubai, siapa tahu. Tapi I don't know. Nobody knows. Kita lihat cek ombak dulu, cek ombak. Aku sih tentu tidak ya. Dubai dari dulu Tapi begitu, menerapkan bisnis tanpa birokrasi ribet. Aku lebih mikirnya ini sih. Ada Indong. Dari tadi, nggak sadarkah? Wow, Nggak sadar. kasihan Indong, tidak disadari dari tadi kehadiranmu Indong. Hai Diam-diam Indong. tapi tidak terbaca. Mohon maaf Habis Indong. nyaru sama orang Bang Abe. Nobody knows, bukan. Lihat nih, Knows. babak-babak ini. Gak apa-apa, aku juga baru telat roti. Dari Kamu telat, tadi sih kamu sebenarnya. hamil. Ih. Dari tadi sih sebenarnya. Jam berapa tadi ya si Indong datang? 11.34. Udah 20-an menit. Tadi Hai, dibilang Indong. katanya datang gara-gara dibilang AB minta tamunya roti. Tapi aku pengennya kerjanya remote. Aku juga begitu, karena basically kalau kita dapat project dari luar kan bayarnya lumayan di dalam ya. Betul. Yes, nggak ada pajak dari dulu. Dubai dan negaranya selalu menerapkan untuk orang luar negeri yang menanam bisnis di sana. Betul. Oh. Ini kayaknya emang arah ke sana tujuannya. Syaratnya tidak banyak malah sebetulnya, tapi cuma 30.000. Damn. Which is actually good though. Tapi ya begitulah ya. Aku taunya kemarin ada rencana kompetisi game besar-besaran diadakan Dubai. Banyak player pro yang bahas itu. Aku sih ini kayak melihat ada peluang bisa relokasi ke sana ya. Jadi kita kerja dari sana selaku konten kreator dari Dubai. Mungkin begitu ya. But nobody knows. I mean, iklim kalau dari sisi gaming di Indonesia ya begini. Bisa dibilang tidak terlalu appreciate lah ya. Kira-kira ke konten kreator. Aku jadi inget Apa? ada lagi yang ingin aku capai. Apa? Aku ingin berada di ini game development, bikin karakter atau backgroundnya gitu-gitu. Karena kan akhir-akhir ini aku main game yang chill kayak A Little to the Left atau apalah gitu. Pokoknya yang semacam itu. Terus itu tuh gambarnya bagus dan aku pengen coba masuk ke industri gaming lewat menggambar gitu. Mungkin seharusnya bisa aja daftar sih. Aku nggak tahu ya, tapi kalau aku kan di For You dan following Twitter aku banyak ikut dan banyak ngeliat industri game begitu update-nya. Seharusnya bisa buka, bisa daftar kamu kayaknya. Karena buka sebenarnya lewat banyak. Kadang-kadang ada yang lewat kayak lagi butuh ilustrator buat ini nih. Buka daftar ke situ dong.
kan siapa tahu kepo. Dan sebenarnya salah satu alasan kenapa aku suka dengan game-game yang digambar dengan tangan itu cantik. Meskipun aku juga terpukau dengan game-game yang triple A. Sekarang kan sudah bisa main game-game yang besar ya dan berat dan triple A. Alhamdulillah, aku juga terpukau karena kadang-kadang kalau ngelihat kayak game realistis itu kan kayak wah. Tapi di sisi lain aku juga kayak bahagia dan suka ada soft spot tersendiri buat game-game yang digambar dengan tangan kayak cantik begitu. Betul. Seharusnya kamu yang punya karakter seperti ini dan bagus, tolong jangan bilang tidak bagus. Seharusnya bisa bagus aja. Masukin aja ke toge. Sebenarnya toge itu tidak harus toge, serius. Sebenarnya di Indonesia itu banyak, tapi tidak terlalu banyak terekspos karena menurutku sebenarnya. Alasan kenapa ini pandangan aku sedikit ya mengenai game dev. Orang Indo itu kemarin ada yang tanya, susah tidak ya bikin game di Indonesia begitu. Kenapa orang Indonesia itu targetnya keluar dulu baru ke dalam? Karena biasanya orang Indonesia itu besar di luar dulu baru ke dalam. Betul. Jadi kalau misalnya kamu mau cari project mungkin cari keluar dulu mungkin meskipun di dalam bisa, tapi mungkin baiknya cari keluar dulu. Somehow orang kita itu sebenarnya ada banyak kok. Ada yang banyak yang develop game apalagi di area Jawa kayak Malang, kayak Jogja, kayak Jakarta itu kan banyak ya sebenarnya developer game. Tapi kan tidak terlalu banyak terekspos kecuali besar. Misal toge itu kan sudah besar namanya. Besar dari dalam kemudian targetnya keluar dari luar, besar balik lagi ke dalam. Kan gitu ya. Coral Island juga kan orang nggak tahu mungkin itu Indonesia awalnya sebelum besar di luar. Makanya aku kayak nyarankan mungkin kalau mau tembus cari yang di luar. Who knows? Kayak beberapa kadang-kadang kamu mungkin bisa cari kerjaan ilustrasi dari ASEAN. Kan tidak jauh, tapi masih di dekat-dekat. Iya. Waduh, insightku tiba-tiba luas sekali. Ini yang kuinginkan. Iya, apalagi sekarang kan sudah ada beberapa fitur dari Twitch kan menurutku juga banyak berkembang ya. Semisal kayak yang sekarang ada fitur raid untuk mencari yang serupa channelnya dengan kita atau yang serupa dengan tipenya. Siapa tahu bisa kenal orang baru. Apalagi kamu juga bisa bahasa Inggris kan. Kadang-kadang kalau aku lurking tempat roti kan roti sekarang sudah mulai beranikan diri untuk raid ke orang baru di luar. Betul. Which is a good move kan? Selama 3 tahun. Yang Fox kemarin ya. Dia sekarang streamingnya pakai cam terus loh. Kamu mau nonton? Aku agak petty sedikit. Aku kalau misalnya aku follow orang terus nggak di follow lagi selama kira-kira 1 minggu atau 3 kali stream abis aku follow, aku nggak bakal unfollow. Iya, soalnya kan mereka aku follow ya terus aku tidak di follow balik. Tentu aku malas ya, untuk apa ya aku kira-kira bermutualan. Agak-agak iya ngerti, karena kayak satu arah doang. Betul. Kecuali kalau emang orangnya udah terlalu besar ya, aku paham. Tapi kalau orangnya masih kira-kira kayak sepantaran lah ya, maksudku. Kan agak ilfil gitu, kayak jual mahal kali. Kan aku juga pingin mutualan, aku pingin sama-sama naik gitu. Cuma kan begitu itu versi bang. Thank you benar. Bentar ya, kayaknya tadi ada komentar di atas sebelum masuk ke pertanyaan dari Indong. Kalau nggak salah ada webnya yang orang nyebar proyek buat game dev, aku lupa tapi nama webnya ada kayaknya. Tapi mostly sebenarnya situs seperti ini lebih Europe atau US oriented sebenarnya. Belum banyak yang arahnya ke dalam Asia atau dalam ASEAN atau Indonesia bahkan. Mostly orang-orang kayak masih nyebar hal-hal begini di Twitter, via tweet gitu. Serius? Oh iya. Oh. Mungkin jarang kelihatan aja mungkin Karena mungkin orang-orang yang di industri itu nongkrongnya di Twitter kah atau gimana? Iya, segala berita, segala desas-desus kan banyaknya di Twitter ya. Makanya. Betul, kan cepatnya di sini ya. Kalau mau gosip, kalau mau ngobrol kan di sini kenceng ya. Betul kan? Terus ada komentar lagi dari Shortburst ID. Kak Roti nggak mau nanya ke bininya Bang Cotak apa?
Why? Oh iya, kayaknya dia ini deh di game juga, di game dev juga. Really? Tapi aku belum sempet apa namanya, sempet ngobrol langsung sama Mang Cotak, terus kayak aku lupa gitu. Bininya Bang Cotak di game dev gede banget. Oh. Dan yang gede-gede dulu, takut aku. Gak apa-apa. Siapa tahu kamu bakal kenal sama yang namanya developer Indonesia kayak Pixelnesia atau kayak kemarin apa ya, Niji Games. Kemudian ada juga kayak Toge, itu kan gede-gede sebenarnya. Kalau Hello Goodbye juga gede. Hello Goodbye itu Rolling Glory kan medium menurutku, di bawah Toge, tidak segede-gede itu. I see. BTW, Iya, mari kita coba saja, guys. mau kasih bocoran sedikit aja ya. Apa? Bintang tamu minggu depan itu inisialnya R lagi. Siapa? Sedang bekerja di industri game. Siapa? Seharusnya Roti tahu. Tampan. Who Oke. this guy? Kita lanjutkan. Ada komentar dari Indong, Indonesia banyak dan gak terekspos kos, kadang modalnya dari luar negeri. Justru sebenarnya modal dari luar itu lebih oke, karena gede kan dibandingkan di sini. Jadi sebenarnya dengan modal lebih besar itu lebih banyak lagi. BTW ini aku nggak tahu ya apakah orang-orang tahu, tapi pendanaan dari luar dan dari itu tuh dapatnya gede. Waktu itu si Bang Ali pernah cerita pas aku undang di sini WMR. Dia kayak modalnya itu bisa sampai 30-40an juta buat satu game. Wow. Itu kan belum untuk yang segala-segalanya. Nanti bakal dipisah ke sini, dipisah ke situ, dipisah sininya. Nanti balik ke sini, turunnya segitu. Seharusnya dari modal dari luar besar ya gunanya bagus, karena banyak gunanya begitu. Iya. Kita lanjutkan. Iya, biasanya single dev nyari ilustrator, content writer atau sebalik-baliknya. Betul. Di luar begitu, tapi agak susah tembus sebenarnya. Begitu. Robi sudah. Rahmat bukan Rahmat. Dari Mihoyo. Betul, tapi minggu depan itu aku belum konfirmasi lagi, tapi orangnya sudah bersedia dan aku sudah masukkan ke jadwal. Seorang lelaki sedang bekerja di industri game R. Jadi seharusnya Roti tahu, karena Roti seharusnya tahu dengan orang ini kayaknya. Masih Mungkin berkaitan tidak. dengan, mungkin tahu, karena Roti kayaknya masih berkaitan dengan circle ini dan sering berinteraksi sepertinya dengan salah satu anggota circle-nya. Aku Ramdan. tempe Ya udah. Bukan masalah gede dan kecil, melek buat game dan lain-lain itu masih orang luar negeri. Minimal di Indo Kang Modal belum kepikiran buat game sendiri mostly. Betul. So, Kayaknya kalau orang kita nggak tahu deh, bikin game-game iseng gitu emang jatuhnya buat cuan. betul. Apalagi di Indonesia game sebenarnya handphone. iya, mostly lebih ke mobile phone kan ya fokusnya. Kita lanjut. Kita lanjut. Ada pertanyaan dari Indong. Selama ini nyamankah kalau lagi ngobrol-ngobrol di voice chat? Atau ada yang suka bikin kesel? Contoh Robby, Artax. Baru terjawab gak? Aku chat. Selama ini nyamankah kalau lagi ngobrol di voice chat? Betul. Atau ada yang suka bikin kesel? Contoh Robby, Artax. Artax sih. Karena ada Artax di chatroom kah? Makanya dijawab begitu? Bukan, makanya kamu kapan-kapan sini mampir. Biar kamu betah gak? Tiap beberapa menit sekali tengeneng tahu apa semua dinyanyiin anjir, tapi tengeneng gitu. Oh, si Robby pernah komplain masalah ini pas waktu itu aku undang di WMR. Ya ampun. Artak undang ke WMR durasi paling lama kira-kira 5 menit, Mas. Karena tidak tahan dengan tengeneng-eneng ya kan? Iya.
Si Robby kan pernah komplain itu ya di WMR. Dia bilang kenapa kalau sama si Artax kadang-kadang volumenya dikecilin banget. Soalnya si Artax tuh sering kayak bilang tengeneng-eneng. Katanya begitu kata si Robby. Kalau di apa ya? Kan aku sering mainnya di servernya Luna ya. So far sih nggak ada yang ku kecil-kecilin ya. Cuman kalau misalnya aku main ke clan Destiny aku, itu udah bukan dikecilin, aku mute beneran. Aku mute gitu. Why? Karena kan isinya anak-anak ya. Anak-anak umuran kayak dari 20 sampai 30-an juga. Nah, di umur-umur segitu mulutnya gitu. Kayak apa-apa nene gitu. Wah, mute saja gitu. Apa-apa soundboardnya nene, aku mute lagi soundboard. Ada tanggapan dari laba-laba. Ada tanggapan dari Sandwich is me. Kalau lagi di circle bapak-bapak Jayus ada yang di mute nggak? Nggak ada yang di mute kalau di sana. Why? Aku udah kayak ya udahlah bapak-bapak ini. Karena merasa sebentar lagi tongkronganku seperti itu, jadi mesti dibiasakan dari awal. Begitu. Baik. Dikomentari Selina legowo ya kak. Sudah legowo. Apa? Kamu Kok tiba-tiba kotor? itu lihat. Karena because tidak pernah never. Udahlah kamu teo aja artek-artek ini. Gak mau, gak boleh. Bye bye Bang Ambe. Salam untuk mamim lagi, momom dan dek bayi. Good night. Baiklah, dari aku pertanyaan aku sudah habis. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Mas Adli streamer terbaik yang pernah aku kenal. Dia Ini- bikin biar kamu nggak ngeteo dia itu. Iya, ini dia kalau Padahal- dia lagi kalau kayak gini tanda-tanda mau apa Ti? Tanda-tanda kayak jangan TO aku please gitu. Karena dia di TO-nya di mana-mana. Just for fun. Aku nggak sampai segitu. Ini sampai percaya Bang Adli si aneh unfollow. Aku netral ya. Aduh, anyway, karena pertanyaan dari aku sudah habis dan dari viewer belum ada pertanyaan lagi, kita akan break sebentar. Setelah ini akan mendengarkan dua lagu, ada dua lagu saja ya, karena tadi ada request yang terlalu panjang lagunya. Ada request dari Captain Ozen, Close to You atau They Long to Be dari Carpenters, dan ada satu request dari Artax. Ini katanya tadi adalah lagu yang lagi disukai oleh Roti Sepan. Ini the real lagu kebangsaan Onti Roti, kata Artax. Itu 6 menit ya, Edan kamu. Ya, lagu yang di request adalah San Sanana dari Anu Malik Al-Kayaknik Hema Sardesai. Karena panjang jadi kita putarkan dua lagu saja. But ya, mau mengingatkan kembali kalau ingin bertanya silahkan gunakan channel poinnya via teks di chatroom 99 channel point atau 369 via audio kalau mau ngobrol langsung dengan Roti. Itu saja sepertinya. Request lagu sudah aku pause karena tidak ada slot lagi. Oke, selamat mendengarkan dua lagu selanjutnya selagi kita break sebentar.